Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriana dengan NIM 0211200088, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian, jurusan Pertanian tingkat 3D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian pada traktor roda 4. Nah, untuk sebelum lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengujian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengujian ini? Di sini pengujian itu merupakan uji yang dilakukan di laboratorium atau di lapangan terhadap prototipe alsintan yang diproduksi di dalam negeri ataupun yang berasal dari impor. Nah, berbicara mengenai prototipe, prototipe ini merupakan bentuk awal atau bentuk asli alsintan yang dijadikan contoh. Nah, pengujian ini terdapat dua bagian atau dua jenis. Yang pertama ada pengujian mekanis, yaitu pengujian yang berhubungan langsung dengan pergerakan mekanis seperti pengukuran dimensi. Lalu yang kedua yaitu adanya pengujian elektrik dan sistem kontrol. Nah, pengujian ini merupakan pengujian yang berhubungan dengan sistem kelistrikan dan sistem kontrol otomatis seperti motor listrik. Nah, apa sih tujuan dari dilakukannya pengujian pada alsintan ini? Yang pertama, tentu saja untuk mengetahui spesifikasi atau info spek yang ada di alsintan tersebut. Yang kedua, yaitu dapat melindungi konsumen yang menggunakan atas kerugian terhadap penggunaan alsintan. Lalu yang ketiga, dapat mendukung industri alsintan. Nah, berbicara mengenai pengujian ini, terdapat alat-alat yang digunakan dalam pengujian. Nah, alat-alat tersebut terdiri dari alat pengukur dimensi seperti meteran, ada alat pengukur bobot seperti timbangan, ada alat pengukur suhu seperti termometer, alat pengukur waktu seperti stopwatch, alat pengukur kecepatan seperti tachometer, lalu ada alat pengukur kebisingan yaitu sound level meter, alat pengukur getaran yaitu vibration meter, lalu ada alat pengukur tekanan yaitu ada penetometer. Nah, dalam pengujian alat mesin pertanian ini yang saya ambil yaitu pengujian pada traktor roda 4. Nah, traktor roda 4 ini merupakan traktor yang digunakan di bidang pertanian. Nah, fungsi dari traktor ini yang tentu saja yang pertama yaitu untuk pengolahan lahan yang digunakan menggunakan implemen pembajak. Nah, selain itu ternyata traktor roda 4 ini memiliki fungsi yang lain seperti untuk penanaman, untuk perawatan, untuk penyiangan, untuk penyiraman, bahkan untuk pemanenan. Alsintan ini dapat digunakan berdasarkan fungsi-fungsi tersebut apabila terdapat implemen pendukungnya. Nah, dalam pengujian alsintan ini terdapat beberapa tahap pengujian. Nah, untuk yang pertama yaitu adanya pengujian verifikasi. Nah, apa sih pengujian verifikasi ini? Nah, pengujian verifikasi ini adalah pengujian yang dilakukan untuk melakukan pengecekan atau kesesuaian pada spesifikasi alsintan. Biasanya terdiri dari jenis traktornya apa, nama traktornya apa, diproduksi di mana, tahun berapa, dan info-info yang lainnya. Lalu ada yang namanya deskripsi umum. Nah, deskripsi umum ini atau deskripsi teknis di sini itu menjelaskan mengenai penjelasan umum pada traktor yang akan diuji. Lalu ada fungsi dari traktor tersebut apa dan bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian pada traktor ini bisa meliputi jenis transmisinya, motor penggeraknya, tangkinya, hidroliknya, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan info spek mengenai pengujian pada traktor roda 4 ini. Yang pertama mengenai motor penggeraknya. Di sini dari motor penggeraknya kita harus mengetahui jenis tenaga penggeraknya apa, lalu daya yang dihasilkan berapa, lalu ada silindernya ada berapa, lalu sistem pendinginannya bagaimana dan sistem penyalaannya bagaimana.
Lalu yang kedua itu mengetahui info spek transmisinya, yaitu persneling utamanya bagaimana, koplingnya bagaimana, kecepatan majunya berapa, dan kecepatan mundurnya berapa. Lalu yang keempat yaitu adanya sistem, yang ketiga yang itu adanya sistem pengendali. Nah, bagaimana sistem pengendali yang ada pada traktor 4 ini yang akan dilakukan pengujian. Nah, maka di situ kita akan mencari tahu atau melakukan pengujian. Yang keempat ada yang namanya info spek dari PTO-nya. Nah, PTO ini poros PTO-nya berapa, lalu kecepatan poros PTO-nya bagaimana, berapa, dan jenis PTO apa yang tersambung. Lalu untuk yang kelima yaitu adalah sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik ini berupa kecepatan tekanannya atau kecepatan naiknya berapa. Lalu yang kedua adanya jenis penggandeng yang digunakan, misalnya jenis penggandeng 1 titik atau jenis penggandeng 3 titik. Lalu yang berikutnya yaitu ada info spek mengenai kapasitas tangki. Nah, kapasitas tangki pada traktor roda 4 ini ada dua. Yang pertama kapasitas tangki bahan bakar, dan yang kedua ada kapasitas tangki minyak hidrolik. Nah, yang kedua yaitu adanya pengukuran dimensi. Nah, pengukuran dimensi ini terdapat dibagi menjadi dua, di mana yaitu pengukuran dimensi panjang, lebar, tinggi, bobot, dan diameter pada unit traktornya. Nah, lalu yang kedua yaitu ada pengujian dimensi panjang, lebar, tinggi, bobot mengenai unit pelengkapnya seperti bajak piringan dan bajak rotari. Nah, dalam pengujian dimensi ini kita melakukan pengukuran tersebut berdasarkan unit traktornya dan unit pelengkapnya. Nah, menggunakan apa pada pengukuran dimensi ini? Menggunakan alat yang namanya meteran. Nah, pada pengujian unit traktor ini kita harus melakukan pengukuran terhadap misalnya jarak terhadap poros roda itu berapa, lalu jarak antar rodanya berapa pada traktornya. Sama halnya seperti pengukuran pada unit pelengkapnya itu berapa panjangnya, berapa panjang implementnya, lalu berapa jarak implementnya, semuanya diukur. Lalu yang kedua yaitu adanya uji unjuk kerja. Nah, uji unjuk kerja ini adalah uji yang dilakukan di laboratorium ataupun di lapangan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu uji yang dilakukan di laboratorium. Nah, uji yang dilakukan di laboratorium ini meliputi pengujian gravitasinya, lalu pengujian kemiringan sudutnya, misalnya kerobohan kirinya berapa, kerobohan kanannya berapa. Lalu ada yang namanya pengujian pergerakannya bagaimana. Lalu di laboratorium ini merupakan pengukuran yang bersifat merujuk kepada traktor roda 4 tersebut. Tadi seperti saya sudah jelaskan mengenai pengukurannya. Lalu yang selanjutnya adalah uji unjuk kerja di lapangan. Nah, uji unjuk kerja di lapangan ini kita lebih untuk mengetahui berapa kapasitas kerja lapangan dari traktor, lalu berapa efisiensinya, berapa kecepatan dari traktornya, lalu berapa waktu slip yang dihasilkan dari penggunaan atau pengujian traktor tersebut, dan kita mengetahui nih berapa jumlah bahan bakar yang dihabiskan dalam melakukan pengujian alsintan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada yang namanya uji pelayanan. Nah, uji pelayanan ini bertujuan untuk mengetahui kenyamanan bagi operator yang menggunakan traktor tersebut. Nah, dalam pengujian pelayanan ini kita dapat mengetahui apakah traktor roda 4 itu mudah dihidupkan, lalu mobilisasi kelahannya bagaimana, lalu kemudahan dalam mengendarainya bagaimana. Semua itu ada di uji pelayanan. Selain itu, uji pelayanan ini juga mengetahui jumlah operator yang diperlukan dalam
membawa traktor roda 4 ini ada berapa operator, lalu bagaimana tingkat kebisingannya, apakah nyaman bagi operator dan pihak sekitar, lalu bagaimana keamanan bagi operator yang membawa ini, apakah traktor roda 4 ini cukup aman, tidak berbahaya, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi pengujian-pengujian yang dilewati pada pengujian traktor roda 4. Nah, pengujian traktor roda 4 ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang dapat melakukan pengujian tersebut seperti BPP Metan. Nah, biasanya pengujian-pengujian tersebut dilakukan di pihak tersebut yang berwenang. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai pengujian pada traktor roda 4. Nah, ya biasanya pengujian-pengujian ini tuh biasanya akan disesuaikan dengan yang namanya SNI sehingga nanti ada tes reportnya. Nah, begitu teman-teman mengenai pengujian pada traktor roda 4 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.